ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita untuk selalu memanfaatkan berbagai macam kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tadi kita katakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dalam sebuah riwayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, dan ini sangat terkenal di Indonesia, malahan menjadi sebuah lagu. Penyanyinya penyanyi dangdut pula, Bang Roma Irama. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlika. Waktu sempatmu sebelum waktu sakitmu. Kemudian wa ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum miskinmu. Kemudian apa lagi terakhir? Wa syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. 5 ekor ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu kita bisa mendapatkan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membicarakan hal yang terkait dengan angka 3. Angka 3. Bukan 2024. Jadi kamu kira Ustaz ni 2024. Siapa ni angka 3? Belum ada kan angka 3 kan? 1 juga belum ada kan? 2 juga belum ada kan? Jangan kamu kira kakek Ustaz ni ada politik dah kata. Kalau kebetulan angka 3 tu pilihan kita ni, dapat mana? Tak baca gitu. Ini masih buram. Siapa angka 3 je tak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayatnya memang sering menyebutkan angka. Sikok 2, makanannya 2, minumannya 3. Ya, minumannya 3 ini nih. Makanannya mestinya 3 juga, tak maka seimbang. Ya. Yang paling sering disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu angka 3. 3 perkara, 3 perkara, 3 perkara. Mungkin inilah salah satu penyebab orang Palembang kalau ngomong gitu, awas ya kau, hitung sampai 3. Kalau tidak aku bunuh kau, aku gocor kau. 1, 2, ya payo 3. Tak jadi 3. Karena 3 ini ada beberapa orang yang menafsirkan, walaupun ini sebenarnya ilmu cocokologi baik, nyocok-nyocok ke baik. Kalau dalam riwayatnya Rasulullah tidak ada secara detail menyebutkan manfaat angka 3.
Lagi kamu laju muat angka 3. Itu katanya keseimbangan. Ya, keseimbangan. Karena angka 3 ini katanya ya, ada yang awal, ada yang akhir. Satu ada yang diawali, ada yang mengakhiri, dan dia berada di tengah-tengah. Maka di Indonesia disebut lagi ada cap kaki 3. Pokoknya nak 3. Kaki lah 2, nak cap kaki 3 ni kan. Kalau tasbih, tahmid, takbir 33 kali. 33 kali. Sering disebut dengan angka 3. Takbir, Allahu Akbar ke dalam solat 3 kali. 3. Dasar Islam itu ada 3 pula. Akidah, akhlak, ibadah. 3 juga. Pokoknya memang disebutkan dengan angka 3. Pada pagi hari ini kita akan berbicara terkait dengan masalah 3 hal yang menyebabkan kehancuran. 3 hal, ini kalau cukup waktunya ya, kalau tidak kita sambung lagi. 3 hal yang menyebabkan keselamatan. 3 hal yang mendatangkan atau mengangkat derajat manusia. Kemudian 3 hal yang bisa menebus dosa yang pernah kita lakukan. Ada 3 nih. Kalau 3 kali 4 berarti 12. Tak tahu cukup dak waktunya, kaki mana cukupnya Kalau sisanya kaki kita nyambung di pertemuan yang ketiga. Ketiga pula. Yang pertama, ini riwayat hadis ini terdapat juga dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia juga dari Banten ya. Ulama Jawi yang pernah menetap di Makkah Al-Mukarramah. Sebenarnya ini merupakan hadis yang terdapat dalam kitab atau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini terkategori hadis hasan dalam kitab Mu'jamul Wasit ya. Salasun munjiyat wa salasun mukhlikat wa salasun darajat wa salasun kafarat. Apa itu salasun munjiyat? Ada 3 hal yang bisa mendatangkan keselamatan. Wa salasun muhlikat. Ada 3 hal yang bisa mendatangkan kehancuran. Wa salasun darajat. Ada 3 hal yang bisa mengangkat derajat. Wa salasun kafarat. Ada 3 hal yang bisa menebus. Ammal munjiyat, adapun ketiga hal yang bisa mendatangkan keselamatan atau bisa menyelamatkan kita. Yang pertama adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Artinya itu adalah takut kepada Allah fis sirri, dalam kesendirian, dewean, dak kate uang, dalam rumah dewean bisingin lah, dewean kate yang nyingok, wal alaniyah, dan dalam kondisi nampak dan dalam kondisi kelihatan oleh orang banyak. Ini puncak penyelamat bagi kehidupan setiap manusia. Ini merupakan tingkatan tertinggi ibadah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah al-Islam. Betul? Orang baru masuk itu namanya Islam atau Muslim. Naik derajatnya menjadi al-iman atau seorang mukmin. Naik lagi derajatnya menjadi muhsin atau al-ihsan. Nah,
Khasyatullah fisirri wal alaniyah, takut kepada Allah pada saat sendiri atau bersama orang lain, diam-diam atau di tempat yang ramai. Ini merupakan tingkatan tertinggi, yaitu al-ihsan itu tadi. Dalam definisinya ulama tauhid menyebutkan al-ihsan itu adalah anta'budallah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jelas tak terjingok. Maka di kalimat itu ka'annaka, seolah-olah saja. Seolah-olah saja. Allah tidak akan bisa dilihat kecuali kelak kalau kita dimasukkan oleh Allah di dalam surganya, itu kita bisa melihat Allah. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari itu nampak wajah-wajah yang cerah, wajah yang terang benderang, wajah yang bersinar-sinar. Artinya manusia pada saat itu wajah mereka bersinar. Kita melihatnya. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena mereka diberi kesempatan untuk menatap wajah Allah. Kalau kita natap manusia, tak bersinar wajah kita. Iya. Apalagi natap wajah yang banyak dosa. Kalau dalam bahasa kita itu meluat, tahu tak kamu meluat? Ngeseli. Pasti kita cemberut. Menatap wajah orang soleh, cerah. Tapi tidak secerah ketika kita menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Cerahnya itu lain. Ya. Nadhirah, bercahaya. Pengen tak kamu menatap wajah Allah? Hui. Tidak setuju itu kamu itu. Pengen ngomong ke amin ke kita amin ke kalau-kalau Ya Allah, semoga jamaah Masjid Muhajirin ini yang datang pada pagi hari ini diberikan olehmu kesempatan untuk menatap wajahmu ya Allah kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu banyak-banyak berdoa, Pak. Menatap wajah Allah. Nah, orang ini yang tadi kita katakan ka'annaka tarahu. Jadi melihat seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini masih seolah-olah, belum bisa menatap secara langsung. Untuk bisa menatap secara langsung nanti kelak di akhirat. Kelak di akhirat. Fa illam takun tarahu, kalau kalian kata ulama tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat dirimu. Lihat di dalam Al-Qur'an itu apa bunyinya? Wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Betul? Dan aku sangat dekat kepadamu, kepadanya. Kepadanya itu kembali kepada manusia. Min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Ini ada urat leher kalau, coba pegang urat leher kamu. Urat leher tuh di sini lah. Urat ketuku. Kalau bahasa kita tuh urat ketuku. Dan Allah lebih dekat daripada dekatnya urat leher. Urat leher, Allah lebih dekat.
min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Jadi ketika kita berpikir Allah itu jauh, itu berarti iman kita turun. Tapi aneh Pak kadang-kadang kita ini sudah diomongkan berapa kali. Segala penceramah hebat di Indonesia inilah nyebut ke, oi takutlah dengan Allah. UAS sudah, Dasat Latif sudah, Ustadz Adi Hidayat sudah, Zainuddin MZ dulu tuh lah sudah galau. Segala contoh lah disebut ke galau. Oi takutlah dengan Allah. Ngapa kita tidak takut-takut? Nak dicogok kan ya? Apa Allah Subhanahu Wa Taala itu baru kita takut? Masya Allah. Nah ini penyakit, ya. Penyakit. Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takutlah kamu kepada Allah, selalu terhubung dengan Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun lagi rame-rame. Jadi sini ke depan jangan lagi takut dengan kuntilanak, buris rowo, apa lagi? Sundel bolong. Kalau mak lampir masih di bukit, di gunung Merapi. Takut. Kaget kalau lewat kuburan itu mulai ngitir-ngitir. Pantangan ada berdeser, ada daun nyampak dikit be. Nah, itu caknya angin. Sirnya angin lewat. Nyentuh badan dia mulai gemeter. Bulu romanya katanya berdiri. Takut dengan setan katanya. Tapi pas masuk mall enggak pernah takut. Coba aku nak nanya dengan kamu, galau-galau. Doa masuk mall dengan doa masuk pasar, doa lewat kuburan, mana yang bagus? Doa lewat kuburan. Doa lewat kuburan itu apa doanya, Pak? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam sejahtera kalian wahai penghuni kuburan. Betul tak? Dak kate setan tu nak nyuguk di kuburan. Ngapain? Uang lah mati kalau. Kata kamu, Ustadz, setan itu galak ada di pucuk batang pohon beringin di pucuk kuburan. Banyak gawe lain dia. Atik gawe. Setan itu bukan buyan. Kita yang buyan ke setan. Yang banyak setan itu di mana? Di mall. PS, PTC, PIM, IP, bukan ngato ke itu setan, bukan. Dalamnya itu banyak setan. Betul dah ibu-ibu? Hai bapak-bapak ini tertawa aku nyebut ibu-ibu. Ngapa jengoklah kamu kalau masuk mall itu doanya lagi jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk pasar. Setan galau dalam pasar itu. Apalagi buang galak ngiyuk-ngiyuk banyak di pasar itu. Berjualan. Di mall itu bagus be pakaiannya. Katik-katik itu. Setan galau itu. No, ini ngawai gitu. Mangko belanja. Yang tadinya kita udah nak belanja jadi belanja. Ya, betul lah. Yang tadi apa namanya tuh? Mawak duit pas-pasan, laju berutang. Tidak apa-apa Pak, masuk Pak, mampir Pak, mampir. Bisa Pak, kredit bisa. Ya Allah Rabbi, baiknya dia. Kreditnya belum tawaknya. Tapi kalau kamu lewat kuburan, ada tak kamu ngabis ke duit? Kati kan? Malahan kita lewat kuburan ketakutan, terkecil-kecil berlari. Pakai jubah bolak berlari. Nah ini semestinya tidak ada dalam diri kita. Khasyatullah, hanya Allah saja yang perlu kita takuti. Dewean, kita tak kati hidup ini dewean. Betul apa betul? Tak pernah kita ni hidup dewean. Kita ni selalu
kalau dalam keadaan sendiri menurut kita, itu kondisi kita diiringi oleh dua malaikat. Satu Allah Subhanahu wa ta'ala, satunya lagi setan. Raqib dan Atid itu wajib. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Dan ingatlah ketika dua malaikat duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah ketika kita mengucapkan satu kata pun, melainkan raqib dan atid siap menuliskannya. Gila kau nih. Gila. Kambing kau nih. Kambing. Menghina dengan kata-kata kambing. Kambing. Siapa yang tukang catatnya kalau kita ngolah uang? Sebelah kiri. Lah siap nyatat sebelah kiri. Betul apa betul ngomongan aku tuh? Nah ngapa kita nak takut kalau dewean? Malah malaikat raqib dan atid ada terus. Yang tadi sekoknya lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih dekat daripada urat leher. Kira-kira dari sini ke depan malu tak kamu berjalan dewean? Kalau basing-basingnya malu. Apalagi kalau kita rame-rame. Kalau kita rame-rame, nah cak sekarang nih nah. Raqib atid yang ada di badan kamu saling jingoi. Itu nah. Nah, dia atid itu nah. Galak nemen aku nulisnya dia atid. Saling tunjuk mungkin. Dia saling tunjuk tahu nih kan sekarang kan. Ada malaikat juga loh kita nih. Bertemu sekarang. Dan pada saat ini raqib yang berbahagia. Kenapa? Berada di masjid dalam satu majelis mendoakan kita. Sekarang tuh raqib tuh lagi ladas nyatati kamu. Maka jangan tidur. Kalau tidur atid. Catat atid. Tidur. Tidur. Biarkan raqib sekarang bebas mencatat kebaikan-kebaikan kita semua. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekarang yang naas itu siapa? Syaitan. Pusing dia nak mana nak ngodanya. Matanya terjelit galau. Apalagi sambar kopi nih. Ya Allah kurang ajar nih. Siapa nih setan ngunjuk kopi tadi? Setan yang ngomong bukan aku. Kenapa setan itu marah-marah? Gara-gara kopi itu kamu tidak jadi ngantuk. Iya kan? Payu berhentilah pulau. Nah ini sekarang berlaku kan? Raqib atid, setan semuanya saling bertemu masing-masing kita. Khasyatullah. Jadi takut dengan Allah selalu. Dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi malu kalau kita punya i'tiqad, punya keyakinan dan keimanan seperti itu untuk berbuat dosa. Malu tak gitu? Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustaz masih tetap Ustaz. Itulah imannya itu tanggal. Hilang dari dirinya. Kaget kita bermalu dengan manusia. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang jelas-jelas harus kita malu. Kalau kita berbuat dosa. Nah tanamkan ini. Tanamkan ketakutan dan khasyatullah ini dalam diri kita, baik dalam kondisi kita sendiri-sendiri atau dalam kondisi rame-rame, insya Allah kamu semuanya, kita semuanya, para jamaah sekalian akan mendapat jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama, munjiyat, penyelamat yang pertama. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Apa? Al-qasdu. Apa itu arti al-qasdu? Hidup selalu sederhana. Kapan?
fil fakri, kalau pada saat kita tidak ada uang, fakir, miskin, wa fil ghina, dan dalam kondisi ada duit. Jamaah sekalian, Rasulullah itu hidup sederhana, betul? Miskin enggak? Tidak. Berapa puluh ekor unta dia melamar Khadijah itu? Bayang ke kamu? Pernah aku ngitung sama kawan. Berapa sebenarnya mahar Rasulullah ketika melamar Khadijah? Kalau dihitung dengan harga unta sekarang sekitar 500 juta. Harga untanya. Masya Allah. Kita ini enggak. Mas kawin, lemak kambing masih banyak. Satu suku emas. Dah masih banyak itu seperangkat alat sholat tunai. Bawaannya mobil besar. Tapi tidak mungkin jarang. Seperangkat alat sholat, minjem lagi. Lihat Rasulullah SAW menghormati kaum wanita, ibu-ibu. Rasulullah itu melamar Siti Khadijah itu hampir 500 juta. Coba kamu berapa lah dilamar sama abinya? Masing-masing. Jadi kalau orang mengatakan Rasulullah itu tidak menghormati wanita, ya salah. Rasulullah itu 12-an istrinya. Banyak. Tapi dia menghormati dengan kondisi masing-masing berbeda Kita tidak usah bahas istrinya tuh. Kamu pening pula. Laju semangat pula. Lanang ni lain. Bahas masalah aja itu tuh. Cepet. Iya. Nah. Jadi Rasulullah SAW. Orang mengatakan beliau itu miskin. Hidup sederhana. Tapi bukan dia miskin. Tidak. Katanya dalam riwayat itu Rasulullah itu rumah beliau saking bawahnya atapnya itu. Tidak tahu aku nggambarkannya model mana. Disebutkan dalam riwayat itu ketika berdiri hampir kalau dalam bahasa kita itu tersantuk, nyenggot kepalanya itu. Kalau beliau bangun tidur, belakangnya itu ada bekas bebekas alur-alur bekas pelpa kurma, serat-serat kurma itu. Kalau kita sekarang bengep belakang tuh oleh tidur di kasur spring bed. Spring bed. Itulah mungkin penyebabnya sulit bangun tidur subuh itu dah. Oleh tidur di pojok spring bed itu. Padahal rumahnya tuh gubuk derita. Tidurnya di pojok spring bed. Masya Allah. Nah, kesederhanaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu untuk kita bisa bertahan hidup di dunia ini. Kebanyakan kita ini tidak tahan. Ini maaf 1000 kali maaf mungkin ada sebagian kita tidak ketahanan, kepengen punya mobil lah. Orang Palembang ni galak ada ketahanan. Kepengen punya rumah bagus lah. Pokoknya kepengen yang mewah-mewah. Awak duit dah kate. Akhirnya apa? Kredit. Kredit tuh silakan kalau kalian tahu kondisi kalian masing-masing. Tahu diri. Kira-kira penghasilan cuman 1 juta 2 juta, kredit mobil 3 juta sekali bayar. Apa dak tekepor? Jualan iwak sepat di laut, di pasar. Bawaan itu cuma bawa sepat. Kalau sepat misalnya berapa kuintal lemak juga Cuman ngecer ke baik sepat. Kredit mobil.
Seimbang enggak itu dengan kenyataan? Tidak, tidak ada keseimbangan. Rasulullah itu mengajarkan kita kesederhanaan itu. Kalau kita tidak punya. Kalau kita punya, itu pun juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam Islam itu ada istilah duna ifratin wala tafrid. Tidak apa namanya itu sedikit sekali dan juga tidak berlebih-lebihan. Kita umat Islam ini, Al-Quran mengatakan ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian itu adalah umat yang pertengahan. Makna pertengahan di situ banyak. Rasulullah mengajarkan kita umat Islam ini untuk selalu menjaga keseimbangan. Ya. Sedekah juga kita disuruh apa? Juga seimbang. Beri sedekah boleh, tapi jangan sampai kalian memberikan sedekah kalian yang sulit. Tidak boleh itu. Nah, inilah Islam ingin menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Min ghairi tafritin wa min ghairi ifratin wala tafrid. Jadi maka oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau kita diberikan oleh Allah kesempatan, ya, uang yang banyak, tetap jaga kesederhanaan. Jangan terlalu bermewah-mewahan. Ini dah ada duit beli Mercedes Benz. Oh, rumah mewah. Besar rumahnya, pacak maraton rumahnya itu. Untuk apa rumah? Dua belaki bini cuman di situ di rumah itu. Anak belum ada. Kamar 5. Siapa yang nak nunggunya dalam rumah itu? Berlebih-lebihan itu kan? Jin ujungnya. Saling ketok. Ya, ini yang kedua. Penyelamat yang kedua. Tanamkan hidup sederhana. Al-qasdu fil faqri wa fil ghina. Hidup sederhana baik dalam kondisi tidak memiliki atau dalam kondisi memiliki. Kemudian yang ketiga, penyelamat yang terakhir, walaupun ini sebenarnya bukan terakhir ya. Banyak hal-hal yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Maka tadi aku ngomong ke Rasulullah itu senang sekali membuat tiga. Karena memang dalam otak manusia itu biar mudah diingat tiga. Ya. Makanya sekarang kan sampai agama lain kan punya seperti itu. Kayak Hindu, Buddha kitabnya Tripitaka kan. Kalau maaf ini Nasrani, Trinitas kan 3. Banyak hobi yang tiga itu. Kalau kita itu Tuhan satu, ya. Allahu Ahad. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang menjadi munjiyat, ya, penyelamat dalam hidup kita itu adalah al-adlu fil ghadabi wa fil ridha. Ini juga sangat penting. Tetap menjaga keadilan baik dalam kondisi emosional marah maupun dalam kondisi ridha dan senang. Nah, ini akhlakul karimah yang sangat tinggi nilainya. Manusia sangat sulit menjaga keseimbangan seperti ini. Kita terus terang saja, ya, rata-rata kebanyakan kita ketika emosional kita sulit untuk menegakkan keadilan. Ketika kita nyaman, sulit untuk menegakkan keadilan. Betul apa betul? Betul. Emosi, marah, kau awas kau tunggu kau. Makanya Rasulullah tidak boleh memberikan hukuman pada saat emosional. Tidak boleh itu, tidak tenang dulu. Hakim kalau dia emosional tidak jadi Indonesia ini. Makanya kamu jengok mencak-mencak lah uang di
di sidang kehakiman itu. Hakim diam, tidak tahu. Dia sekedar main ke palu, karena dia terlatih. Mencak kita ini nak jadi hakim. Ngomong kau diam kau tu. Ibu, ni kau tu diam pula. Saling tunjuk selesai tak kira-kira keputusan? Tak selesai. Tunjuk sana, tunjuk situ. Ini tak. Hakim tu diam baik dia. Ya. Para hadirin diharap tenang. Cukup pakai palu baik dia. Kalau kita palu tu lah kita tembak. Kau tembak kau diam oi. Aku je kita ni sulit kalau nak jadi hakim tak. Tak tahu aku mak mana ujian di kehakiman itu. Mungkin sangat ini memicu emosional. Itu kalau kita di jalan ribut. Nak jadi penengah. Baru nak jadi penengah kena gocoh. Dah marah. Kau ngocoh. Jadi ribut melok jadi orang ketiga kita bergocoh. Nah, ini harus ditegakkan. Kenapa harus seperti ini? Ini bisa dipergunakan di keluarga bisa. Di masyarakat bisa. Ketika kita ingin bersikap kepada anak kita. Kadang-kadang kita dengan yang kita senangi lain ngenjuk duit. Apalagi cewek manja dengan kita. Sini. Inilah duit. Jangan nunjuk tahu kakakmu Belum lah pula dia ajari cewek itu. Maaf, ini 1000 kali maaf. Itu sebenarnya ajaran yang kurang bagus. Apalagi ada embel-embel di ujungnya. Ini nak duit Jangan nunjuk tahu kakakmu kau tuh. Agak cari kau tuh. Barulah keluar dari kamar. Dek, aku dijebak duit. Aku dijebak duit 50.000. Laju anak yang kedua tadi yang kita tak boleh tahu nangis yo. Ya bapak ni dah adil kan. Nah, disebut dah adil gitu kan. Dah adil mula. Laju emosi lah kita dengan anak yang kau inilah dia omongin. Masih terkeluar tulah duit. Jangan, itu harus ditegakkan keadilan. Keadilan itu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Sesuai dengan porsinya. Budak kecil biasa makan permen cuman nak kamu duit ratusan ribu. Mana tahu dia. Artinya harus ditempatkan pada tempatnya. Kapan? Pada saat kita emosi, pada saat kita senang, itu tetap kita jaga. Jangan sampai lagi dang senang berlebih-lebihan kaki. Lagi dang emosi marah, tak dinjuk sama sekali, tak adil. Nah ini sangat menghancurkan kehidupan kita. Itu hal yang kecil keluarga. Bagaimana bangsa dan bernegara? Bagaimana umat manusia? Makanya kita ketika berhadapan dengan masyarakat yang berbagai macam bentuk ini, berbagai macam tipe, itu harus seimbang. Maka Rasulullah SAW pernah suatu ketika itu dia membagikan ghanimah. Ghanimah kepada kaum muhajirin. Muhajirin itu orang yang berhijrah, penduduk kota Mekah yang berhijrah ke Madinah. Banyak Rasulullah itu memberikan ghanimah kepada kaum muhajirin. Kaum Ansor ini, ini sahabat lagi kena penyakit ini. Kaum Ansor ini cemburu. Lalu ngomong dengan Rasulullah. Bahasanya ceni kalau bahasa kita tuh. Ya Rasulullah, kamu tuh cak ini, kami ini melok perang juga, kami ini kok berjuang juga, kata sahabat itu kan. Yang Ansor. Kata Rasulullah SAW, kamu betul, kalian tidak saya berikan banyak ghanimah, tapi saya memberikan diriku. Rasulullah kan akhirnya meninggal di kota Madinah, dikuburkan di kota Madinah. Baru kaum Ansor itu merasa senang, merasa nyaman. Betul mereka tidak dapat banyak ghanimah, tapi Rasulullah menjanjikan bahwasanya dirinya akan menjadi milik kaum Ansor. Akhirnya Rasulullah dikuburkan di kota Madinah. Subhanallah, cara Rasulullah bersikap
meletakkan itu pada tempatnya, berlaku adil. Tapi terkadang kita, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menghadapi kondisi seperti ini kita tidak mampu. Keadilan yang tadi kita katakan, mestinya diletakkan pada tempatnya, itu ternyata kita tidak bisa. Maka oleh sebab itu, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat terkhusus, berlaku adil. Terapkanlah keadilan ini. Kalau tidak, maka akan terjadi kehancuran dalam hidup kita. Inilah ketiga hal yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Yang pertama tadi apa? Khasyatullah fis-sirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah baik dalam sendiri-sendiri maupun lagi rame berjamaah. Yang kedua adalah apa? Al-qasdu fil faqri wa fil ghina. Hiduplah sederhana, baik kita dalam kondisi fakir miskin ataupun dalam kondisi kaya. Tetap hidup sederhana. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Berlaku adillah, baik dalam kondisi kita emosional maupun dalam kondisi kita senang. Insya Allah kalau kita pertahankan ketiga sifat ini, tiga munjiat ini dalam hidup kita, kita akan mendapatkan keselamatan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Nah, insya Allah ini mudah menghafalnya ya. Kurasa udah usah tambah dulu. Insya Allah kita akan tambah di pertemuan yang ketiga nanti. Ya, minggu ketiga. Ya, karena untuk tiga selanjutnya ini agak banyak. Takutnya kamu ngambil yang tiga ini, hilang yang tiga sebelumnya. Insya Allah ini akan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah akan bisa menyelamatkan kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Taib, ini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita inayah dan pertolongannya untuk kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.